pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Mitra. Apa Thank kabar? you udah diundang. Sehat. Alhamdulillah baik. Selamat datang Bapak di program Teras Negeri Thank Tempo. you udah diundang juga. Ini karena Bapak nih kayaknya enaknya manggilnya Gus Mas ya. aja, enggak jangan Gus lah. Oh Mas aja. Oke Mas aja. Mas Ipin. Ya gitu. Baiklah Mas Ipin. Mas Ipin izin saya bacakan profil singkat untuk Boleh. para pembaca setia Tempo ini ya. Aku cek coba, bener nggak bocorannya? Oh bener apa enggak ya? Boleh banget nanti dicek fakta kalau kata Tempo ini Mas. Baiklah, Mas Arifin ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek dan menjadi Wakil Bupati termuda pada 2016. Betul. Betul. Ya, Saat cek itu fakta berusia langsung. 25 tahun, bener ya Mas ya? 25 tahun 10 bulan. 25 tahun, 10 udah tetap aja 25 tahun. Sangat muda. Lahir di Surabaya pada 7 April 1990. Betul. Mas Ipin ini memutuskan untuk pulang ke kampung halaman kedua orang tuanya di Trenggalek untuk menjalankan wasiat sang ayah. Betul. Betul juga, yakni pulanglah dan berbuat sesuatu untuk saudara dan warga Trenggalek. Benar juga? Bener. Waduh, Betul. bermakna sekali ya wasiat ayah ini ya. Ya, tapi bukan sesuatu yang gampang gitu. Karena memang dulu bapak sama ibu itu setelah menikah hijrah ke Surabaya karena memang struggling di Trenggalek, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa gitu. Jadi bapak berkali-kali pesan suatu saat kalau kita punya rezeki lebih bikin apalah gitu di Trenggalek, bikin lapangan pekerjaan. Nah, ketika bapak meninggal, akhirnya kita ngurusin home industry. Terus ya buka beberapa lapangan pekerjaan, meskipun sekarang pun juga struggling juga gitu. Ya nggak gampang lah, tapi akhirnya bisa melalui semua itu. Tapi niat untuk kembali ke kampung halaman menjadi putra daerah gitu dan mengembangkan darah kita ya, apalagi orang tua itu patut diacungi jempol dong Mas. Ya tapi nggak ada bayangan untuk masuk ke birokrasi pemerintahan, itu sebenarnya juga nggak ada bayangan, cuman nggak tahu tiba-tiba kesasar ke sini. Tiba-tiba kesasar. Semoga ada manfaatnya lah. Tiba-tiba kesasar tapi alhamdulillah terus maju ya Mas. Izin aku lanjutkan sedikit profil singkatnya, yaitu yang menarik dalam Mas Ipin ini adalah ketika sebagai kepala daerah, sebagian banyak kepala daerah berlomba-lomba mendatangkan investor atau juga pengusaha ke daerah. Mas Ipin ini justru menolak kedatangan perusahaan tambang emas yang diklaim memiliki hak konsesi seluas 12.000 hektar di Kabupaten Trenggalek. Waduh, ini akan banyak nih cerita bagian itu Mas. Tenang aja, tenang. Bentang konsesi tersebut mencakup 9 kecamatan dan meliputi 10% dari luas wilayah Kabupaten Trenggalek. 12.000 dari 120.000 hektar. Waduh, banyak ya. Sebentar, Mas Ipin juga tengah menjajaki perdagangan karbon atau carbon trading. Untuk diketahui tutupan lahan di Trenggalek ini sekitar 70% dari luas wilayah. Dari jumlah itu sekitar 53% adalah kawasan hutan. Ya benar. Waduh, banyak ya ternyata ya. Untuk mengetahui lebih lanjut nih, strategi apa saja yang dibuat oleh Mas Ipin dalam mempertahankan kelestarian hutan dan juga lingkungan di Kabupaten Trenggalek, serta bagaimana memajukan masyarakatnya, kita langsung ngobrol aja nih. Langsung ngobrol. Gas terus ya. Aku suka nih kalau birokrat muda, kita nggak ada tetek bengek tuh biasanya ya kalau misalnya ngobrolnya tuh Mas ya. Baiklah Mas. Tadi menentang keras pertambangan emas yang bakal beroperasi di Kabupaten Trenggalek. Ini idenya tuh dari mana dan kok berani sih? Jadi gini, itu kan sebenarnya sudah berproses sejak tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi kan kewenangan pertambangan itu pernah berpindah dari kabupaten, kemudian ditarik ke pusat, sempat ke provinsi, ke pusat, terus kemudian sekarang dilimpahkan lagi ke provinsi. Nah, waktu kita masuk itu memang ada permohonan untuk izin lingkungan, tapi izin lingkungannya itu baru untuk penelitian. Mereka butuh untuk izin pinjam pakai kawasan hutan. Pinjam pakai kawasan hutan. Nah, itu melingkupi beberapa wilayah. Nah, kemudian waktu itu karena saya masih wakil bupati, sarannya adalah pokoknya kalau bisa ya ditandatangani, kalau kemudian kita tahu warga juga berkehendak atas itu. Karena kan kita sebenarnya jadi ini kan ya mandatnya mandat rakyat. Jadi awal saya nganterin itu perwakilan pengusaha ke desa-desa gitu.
Sampai akhirnya ketika saya keliling nginep di rumah warga itu saya baru ngerasain kerisauan mereka. Jadi baru dibor kayak begitu aja ada yang kemudian konstruksi rumahnya Oh, berdampak bermasalah gitu. ya. Apalagi terus kemudian kalau ini nanti ditambang dengan blasting segala macam. Terus begitu saya pelajarin lagi, itu nanti kawasannya rata-rata kawasan hutan. Dan kalau tambangnya apa namanya open pit, artinya kan itu vegetasinya nanti hilang. Padahal masyarakat Trenggalek itu banyak menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Sebagian besar mereka tergabung dalam kelompok tani hutan maupun lembaga masyarakat desa hutan. Terus sumber air. Kan begitu kita jadi saya ingat betul itu dulu sama Mas Emil 17 Agustus pertama kali kita upacara Hari Kemerdekaan itu banjir besar-besaran. Padahal yang baru baru penelitian saja gitu Iya, ya. artinya gini, itu belum ditambang aja kita udah banjir kayak begitu Ya, yang vegetasinya kayak ya, begitu. ya. Karena ternyata ekonomi masyarakat itu masih tergantung pada hasil hutan yang masih berupa kayu. Jadi kalau kayak kayu sengon atau kayu yang lain-lain yang mau diperdagangkan itu kan mereka rata-rata tanamnya 3 tahun, 5 tahun dipanen. Makanya selalu ada banjir 3 tahunan, 5 tahunan. Nah dari situ akhirnya kita muncul kesadaran. Tapi waktu musim kering nggak ada air gitu, karena nggak ada tampungan, nggak ada daerah resapan. Dari situ aku muncul kesadaran bahwa segini amat ya hidup di Trenggalek, masa nggak ada yang ekonomi yang lebih lestari sih, gitu. Terus apa iya terus kemudian kalaupun emasnya ditambang itu terus apa bisa benar-benar mensejahterakan seluruh masyarakat. Saya nggak pernah atau belum menemukan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan gitu terus kemudian happy. Mungkin beda sama Grasberg atau Freeport, di sana aku nggak ngerti, aku belum pernah ke sana, tapi kalau dilihat dari foto udara itu kan jauh dari pemukiman dan Iya, segala iya, macam, iya. dan beda sama pemukiman di Jawa yang mungkin padat penduduk. Nah Iya, itu benar. kalau yang dari 12 ribu hektar itu kawasan pemukiman masyarakat juga masuk di situ, kawasan ekosistem kars juga masuk di situ, hutan lindung, hutan produksi juga masuk di situ, areal persawahan berkelanjutan juga masuk di situ, sumber tutupan mata air juga di situ, situs cagar budaya juga masuk di situ. Jadi itu yang membuat saya berat gitu. Saya sebagai penerima mandat, ya mungkin ada orang yang pro dan kontra terkait dengan penolakan saya gitu. Mungkin ada orang Trenggalek yang mengatakan, wah bupati kok goblok banget gitu, harap oleh duit kok ditolak gitu. Tetapi saya nggak berani mempertanggungjawabkan ketika itu nanti benar-benar ditambang dan ternyata hasilnya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Orang sekarang ada tambang galian C aja di mana-mana Iya, demo, iya, yang iya, jalannya iya, rusak iya, lah, yang iya, berdebu iya. lah. Apalagi ini nanti ada proses blasting, ada proses yang lain-lain ya kan, Pengeborannya ya dalam juga. pengeboran, terus kemudian dibom lah, terus dikeruk besar-besaran, alat-alat Tapi berat masuk gitu. boleh, tapi Mas sempat bikin analis pemerintah, maksudnya analis lebih dalam kah? Maksudnya harus pakai studi. Udahlah kita nggak usah terima nih para Ya, jadi pengusaha Mas. studinya begini, selalu kan investment itu selalu ada yang namanya social investmentnya juga harus dipikir, social cost-nya juga harus dipikir, termasuk juga dalam tanda kutip disaster cost-nya. Jadi nggak cuman nanti sharing dari sisi pendapatan hasil emasnya aja, tetapi di lingkungan sekitar itu untuk membuat masyarakat setuju aja, kadang-kadang kita butuh effort yang luar biasa. Nah, jadi aku bilang, aku bukan menolak investasi sebenarnya, tapi aku tahu bahwa investasi yang bakal dilakukan ini bakal berat juga di sisi investor gitu loh. Awan nggak mau investor nanti udah begitu masuk gitu ya, terus mereka juga jadi berat, terus minta tolong Pak Bupati tolong dong dibantu Iya, iya, yakinin iya, iya. masyarakatnya, ini kita mau begini-begini, apa namanya, mungkin meyakinkannya kosnya butuh besar atau apa segala macem. Nah kalau udah tahu social costnya besar ya ngapain ngapain lu masuk, ngapain lu Benar, ngacak-ngacak benar. gitu. Padahal mungkin sekarang global trendsnya ada kok cara yang gimana kita bisa memonetisasi lingkungan, memonetisasi sumber daya alam tanpa harus dieksploitasi, tanpa harus dieksplorasi gitu. Makanya kemudian kita sekarang bercita-cita gimana ya caranya hutan kita ini bisa jadi duit tanpa harus rusak, gimana caranya ekosistem mangrove kita jadi duit tanpa harus rusak gitu. Baik, sebelum ngomongin tentang Mm-mm. bagaimana berbagai Mm, inovasi yang sudah mm, mm, Mas Ipin lakukan, kita masih penasaran nih, mm. bagaimana nih
mencegah tadi ya Mas bilang kan banyak ya masyarakat yang bilang, kok gimana sih bukannya diterima aja. Nah, ini pencegahan agar udahlah nggak usah. Itu apa yang sudah dilakukan dari Pemda? Ya kita ngasih contoh real di lapangan, terus kemudian beberapa kan sekarang juga banyak ya media sosial itu kan Oh, I see. ya mereka jadi ketika ada kerusakan kemudian ekosistem di pesisir pantainya kan otomatis kalau itu digali sedimennya kan pasti larut juga ke sungai ke laut, Iya. apalagi ke tambang itu kan rakus air Iya, juga benar-benar. ya. Gambaran-gambaran kayak begitu masyarakat di media sosial udah mulai aware kan sekarang banyak juga ya kasus-kasus di beberapa daerah gitu. Jadi relate terus kemudian kita sering ada aliansi namanya Aliansi Rakyat Trenggalek yang sering bikin acara keliling untuk kemudian ngasih edukasi ke masyarakat. Kita discuss masalah pros and cons, terus kemudian benefit and apa namanya disbenefitnya seperti apa. Jadi itu yang mungkin bisa menggambarkan. Tapi sekarang yang memang yang PR yang paling berat adalah kalau kemudian nggak ditambang, cara apa untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Nah itu PR yang sekarang kita pengen meng-create itu. Kita pengen masuk ke perdagangan karbon, kita punya potensi di sana. Sekarang kita pada tahapan menyusun semua dokumen awal, menghitung baseline awal. Nah, semoga nanti transaksinya bisa betul-betul kejadian. Meskipun sekarang secara nggak sadar ada beberapa masyarakat yang diuntungkan dengan kelestarian alam itu. Iya. Contoh, karena alamnya lestari, kemudian desa wisatanya jadi hidup, dari situ kemudian dapat penghasilan. Nah itu kan secara otomatis nggak harus ditambang, nggak harus dieksploitasi, nggak harus dieksplorasi sedemikian rupa, cukup dimanfaatkan, dimonetisasi tanpa merusak topografinya, itu sudah bisa dapat hasil. Nah, itu. Tapi ngomongin tentang perdagangan karbon tuh ya mungkin karena Mas Ipin tuh muda ya, generasi muda, jadi pikiran tuh udah ke depan gitu. Tapi apa ide awal untuk akhirnya udahlah kita fokus ke perdagangan karbon aja, itu ada yang pernah ada penelitiannya juga kah, atau dirimu pernah datang ke konferensi lingkungan internasional, apa cuma dari media sosial aja tuh, kayak gimana tuh Mas? Ya kita belajar kayak contoh, aku lagi baca buku Almanak Karbon. Wow. Ya belajar aja, baca di buku, terus kemudian ketemu sama jejaring kayak contoh di Apkasi itu ada teman-teman Lingkar Temu Kabupaten Lestari sama komunitas ekonomi membumi, kita sharing di situ. Tapi kan kita begini, untuk jelasin ke masyarakat, aku juga kalau ketemu sama masyarakat yang benar-benar di grassroots, aku nggak pernah ngomong carbon trade itu Iya kan, susah pernah kan ngomong carbon trade. Aku cuma mau jelasin bahwa Bu, percaya ndak kalau menjaga lingkungan itu mendatangkan rezeki. Kalau kita menjaga lingkungan itu menolak petaka gitu. Itu aja analogi yang sederhana dulu. Nah, maka yang kita terapkan di desa-desa, kita bikin adipura desa. Jadi gimana desa kalau lebih hijau, kemudian melakukan waste management, kemudian menjaga sumber mata airnya, kita beri transfer fiskal. Jadi kita kasih tambahan anggaran di luar DD dan ADD itu 400 juta, 300 juta, 200 juta. Jadi dari situ masyarakat jadi percaya, oh ternyata kemarin Mbak Lurah ngajak kita bersih-bersih, ngajak kita bikin taman yang bagus, ngelola lingkungannya, desa dapat tambahan duit, sekarang bisa bangun ini, bangun itu. Ada berapa desa di sana? Ada 152 desa, 5 kelurahan. Ya, dan ini sudah Adipura Desa itu digelar sejak saya dilantik jadi bupati sejak tahun 2019. Jadi hampir sudah ada beberapa desa yang juara, bahkan salah satu juara utamanya kemarin dapat proklim tingkat lestari. Itu proklim yang kastanya paling tinggi senasional, dan kemarin di Jawa Timur satu-satunya yang dapat, salah satunya tahun kemarin dari Kabupaten Trenggalek. Waduh. Ya, mereka punya perda konservasi, mereka di sana ada wisata Taman Kili-Kili, itu konservasi penyu gitu. Jadi dan ya luar biasa, peta helixnya akhirnya perusahaan-perusahaan yang juga dalam tanda kutip pengen dapat green certificate itu juga akhirnya masuk CSR-nya ya, hubungan pentahelixnya akhirnya masuk, banyak support di sana. Jadi masyarakat juga merasakan ada benefit, oh ternyata jaga alam
ada 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 manfaatnya ya gitu, baik dari sisi prestasi maupun dari ekonomi. dari segi jumlah karbon yang terserap gitu Hmm, dengan apa bersih hmm, bersih terus hmm, hmm, berbagai hmm, kegiatan yang hmm, dibuat hmm, gitu hmm. apa dampak yang penyerapan karbon ini sudah Hmm. ada hitung-hitungannya kah atau kayak gimana Ya tuh? kan kita tadi kita kan masih dalam proses menghitung baseline. Ya. Ya, jadi ada pemodelan yang berbasis kawasan. Nanti ada di salah satu kecamatan akan dihitung berbasis kawasan. Ada yang berbasis sektor. Jadi siapa sih penyumbang emisi karbon terbesar di Hmm. Kabupaten Trenggalek? Apa sektor rumah tangga kah, atau pertanian kah, atau peternakan, atau dari alih fungsi lahan, bla bla bla. Nah itu akan kita hitung. Tapi kalau dari hitung-hitungan kasar aja kan mayoritas di sana kalau hutan produksi itu hutan pinus ya. Ya. Pinus itu katanya kalau kita baca literatur dia bisa per hektarnya itu bisa menyerap sekitar eh, 40 40 ton apa namanya karbon per hektar. Kalau 40 ton terus di harga sekarang kan di pasar karbonnya ada sekitar range-nya ada yang $2 sampai $22. Kalau kemudian dikali sama jumlah hutan kita 40.000 hektar yang pinus, ya itu bisa dapat sekitar 120-an miliar per tahun. 120-an miliar per tahun. Artinya itu angka yang besar gitu. Orang anggaran saya untuk infrastruktur jalan aja sekarang cuma 75 miliar gitu. Makanya banyak yang komplain jalannya jelek gitu kan. Sampai dulu waktu pertama kali dilantik yang aku pikir pertama kali gimana caranya dapat tambahan fiskal untuk bisa bangun infrastruktur ya, sampai kita melakukan kerjasama investasi dengan PT SMI. Jadi kita apa namanya bikin pinjaman untuk infrastruktur gitu. Ya itu saking kita desperate-nya gitu bahwa fiskal di daerah itu sekecil itu. Tapi apakah terus kemudian biar dapat tambahan dana bagi hasil itu Haruskah? harus lewat yaitu tadi sektor tambang kah atau sektor itu gitu. Masa rusak dulu baru dapat duit Iya, gitu. iya, Ada iya, nggak iya, sih iya. nggak rusak tapi dapat duit gitu loh gitu. Dan ya ini menurut saya juga amanah konstitusi karena di Undang-Undang Dasar kita kan kita diminta untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi keyakinan saya ya aku bertanggung jawab tidak hanya generasi saat ini tapi juga generasi yang di depan. Ya mungkin aku 5 tahun begitu ada tambang emas mungkin gagah, mungkin tambahan fiskalnya jadi besar gitu. Tapi begitu cadangannya habis, bupati-bupati setelahnya suffer, rusaknya udah nggak karu-karuan, ekosistem karsnya sumber mata airnya udah mati semua. Mau apa? Banyak ya Iya, yeah. dampaknya ya. Orang sekarang mungkin air dikelola dikit aja udah bisa dinikmatin. Iya, Besok benar. jangankan diolah dikit, sumbernya aja nggak ada gitu. Apa mau cari air di pesisir, teknologi distilasi untuk bikin air asin jadi air tawar itu juga nggak Mahal itu. murah, ya kan kasihan Benar. juga kan gitu. Nah, kita sebagai birokrat Hmm. tentu saja urusannya dengan kebijakan, Hmm. Mas. Nah, diri apa nih kebijakan-kebijakan yang karena dirimu Hmm. keluarkan Hmm. untuk fokus pada ini Isu ini ya perubahan. jadi satu ini kan kita lagi penyusunan rencana panjang daerah RPJP di 20 tahunan. Jadi kita langsung set up di sana net zero carbon by 2045 gitu. Jadi 2045 kita percaya bahwa Trenggalek bisa net zero carbon karena sebenarnya di Kemen LHK sendiri aja sekitar tahun 2030 sudah berani mengatakan bahwa bakal net sink di sektor kehutanan di tahun 2030. Waktu di COP26 komitmen dunia di tahun 2060, tapi Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia berani bisa lebih cepat daripada itu. Jadi menurutku Trenggalek dengan luasan hutan sebegitu besar, kemudian hutan mangrove kita juga punya, kemudian di pesisir itu ekosistem blue carbonnya kita juga selain mangrove kita taman bawah lautnya juga juga lagi kita restorasi lagi. Nah harapnya kan fitoplankton itu kan juga Iya. nanti kalau ekosistemnya bagus kan mereka juga menjadi karbon absorber juga kan gitu. Jadi ya itu yang lagi dilaksanakan. Terus sekarang penyusunan dokumen kita lagi sama beberapa perguruan tinggi, terus juga ada swasta juga yang terlibat. Jadi kita Artinya dukungan kerjasama juga bareng. cukup banyak ya. Ya cukup banyak karena ya satu
mungkin dalam tanda kutip ini udah jadi desakan dunia ya, karena kejadian apa di mana itu pengaruhnya global gitu. Benar. Pengaruhnya global ya, kayak katakanlah ada kebakaran hutan di Kalimantan atau di mana, itu orang Singapura, Malaysia masih banyak komplain kan itu. Jadi kita kena terus ya. Jadi artinya industrialisasi di negara yang udah maju, kalau mereka nggak shifting ya pemanasan globalnya juga tetap nyampe ke kita juga gitu. Ya emang bener gas rumah kaca itu diperlukan, karena kalau sains bilang kalau gas rumah kaca itu nggak terjadi, sekarang suhu rata-rata bumi itu minus 19 derajat. Dengan adanya gas rumah kaca sekarang rata-rata 15 derajat. Tetapi kan ini udah nggak terkendali gitu. Artinya makin lama makin panas. Kalau makin panas nanti sumber-sumber air permukaan evaporasi, kering, hilang, terus akhirnya cuaca jadi ekstrim. Ya, terus kalau kemudian kutub itu mencair bla bla bla. Sekarang banyak tuh berita ditemuin bakteri-bakteri, virus-virus baru. Pasti, ya. Tempo juga cukup sering memberitakan hal itu, jadi kita perlu waspada semuanya. Senang nih kalau misalnya wakil dari pemerintah nih ikut mengedukasi urusan lingkungan ini, karena tadi dikatakan lingkungan tuh nggak cuma urusan daerah saja, tapi dunia, udah ngomongin dunia kita ya, Mas. Tentang edukasi masyarakat. Tadi Mas sempat bilang bahwa kita nggak bisa ngomong tentang perdagangan karbon sampai ke bawah gitu, tapi ya, apalagi nih mungkin yang perlu dilakukan gitu, karena kan tadi Mas bilang kalau misalnya menjabat 5 tahun lagi, siapa tahu setelahnya malah tetap akan ngomongin tambang gitu kan. Nah, ini edukasi masyarakat ini penting banget nih. Ya, makanya dikunci dari sisi perencanaan. Kalau perencanaan jangka panjangnya nanti 5 tahunan udah kita breakdown. Makanya saya nggak memilih terminologi berkelanjutan. Itu di nomenklatur Permendagrinya sebenarnya pokoknya harus ada cita-cita pembangunan berkelanjutan di visi 2045. Tapi kalau berkelanjutan itu, ini yang dilanjutin apanya ini? Pak Ipin dilanjutin ke anaknya atau atau ke siapa, atau ke temennya, atau kemana gitu. Jadi saya percaya bahwa visi yang baik itu visi yang kemudian bisa menggerakkan orang. Jadi begitu saya lempar net zero karbon itu orang sebapeda langsung gelisah. Ini net zero karbon ini maksudnya apa? Kenapa Pak kok nggak milih net zero emission gitu? Kalau kamu pakai terminologi net zero emission, aku bilang itu nanti kamu akan kebingungan lagi, karena yang ada di sana nanti isunya adalah carbon storage bukan emission storage. Yang ada isunya perdagangan carbon trade bukan emission trade dan segala macam. Nah, jadi kita pakai terminologi yang itu inline sama kemudian beberapa isu yang lain gitu. Karena nanti ngomong carbon offset, ngomong carbon trade, ngomong carbon storage, ngomong dan lain-lain. Nah, jadi akhirnya di situ anak-anak kemudian gerak semuanya, terus Pak ini kita harus nyusun baseline dulu gas rumah kaca, terus kemudian dokumen DRAM gitu, daftar rencana aksi mitigasi dan lain sebagainya, bla bla bla. Nah, akhirnya kan di situ bergerak, Pak harus ketemu sama ini, akhirnya meeting Zoom sama ini, ada acara di sini. Nah, itu saya merasa wah ini berarti visi yang menggerakkan begitu. Jadi bukan terus kemudian, jadi kalau visi terlalu lebar, terlalu gelambiar gitu kan nggak jelas yang dituju, ya jadinya nanti nggak jadi apa-apa. Ya. Nah, pertama dikunci dari situ. Terus kemudian dari masyarakat, yaitu yang paling rendah saya itu tadi, aku pengen ngasih dulu keyakinan ke masyarakat bahwa jaga lingkungan ada duitnya. Ya minimal pakai itu tadi, transfer fiskal kabupaten berbasis ekologi. Jadi kita bikin gelaran Adipura Desa, kamu jaga vegetasi, kamu itu. Nah, kemudian yang mereka yang nggak disadari, setelah itu dibersihkan, setelah itu jadi cantik, ternyata bisa dijual jadi jasa wisata. Nah, akhirnya salah satu desa yang melakukan konservasi sungai kayak desa wisata Durensari di Sawahan Watulimo, atau kemudian desa wisata Watu Kandang di Pandean, itu kemudian dapat ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Nah, kemudian kayak contoh yang Watu Kandang, setelah dia jadi desa wisata, ternyata ketika digali cerita-cerita lokalnya, itu ada cerita yang menarik dan sekarang jadi film. Ada film Sinden Gaib itu. Itu kisah nyata di desa wisata Watu Kandang situ. Iya. Jadi bayangin setelah kalau film ini nanti bakal booming, jadi semuanya nonton gitu ya. Itu bayangan saya nanti bakal pengen ada yang berwisata horor di situ. Ya mungkin mau nonton pertunjukan tari Turonggoyakso yang memang itu tarian untuk mengundang
apa namanya mengundang makhluk-makhluk gaib begitu, atau yang mau ngerasain yang namanya topong langi di sungai di situ, ya kita nggak tahu. Oh Dan itu kan wow, bisa jadi berkah sebelum kemudian hutan di sekitar sana dan segala macamnya bisa. nanti kemudian kita bisa jual lewat carbon trading. Jual dalam tanda kutip itu maksudnya kita monetisasi untuk bisa dapat nilai ekonomi. Waduh, menarik banget Nah nih itu jadi khusus jadi bagian. ya jadi tahapannya sih seperti itu. Termasuk kalau di sektor pertanian. Pertanian kita nggak ngomong kita nggak ngomong ini harus pertanian rendah karbon bla bla bla. Susah Mungkin kalau ya. saya ngomong ke petani kayak begitu susah Iya, gitu. Tapi iya, minimal iya. gini, saat ini pupuk langka mahal gitu ya. Ayo kita bikin pupuk yang murah-murahan dulu lah. Bikin apa? Pupuk organik. Kita coba, oh hasilnya bagus. Nah, setelah mereka sudah bisa bikin pupuk organik bagus, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Gimana caranya pertanian itu hemat air? Hmm. Kalau selama ini mereka mengandalkan dari pompa, katakanlah pompanya dari diesel, diesel kan bayar. Ya udah kita ganti aja pakai listrik. Listrik lebih murah. Oh kalau listrik murah tapi tetap bayar, ada yang gratis nggak? Ada, kita ganti pompanya pakai solar panel. Nah, kalau sudah ada solar panelnya udah lebih murah, ada nggak yang konsumsi airnya lebih murah lagi? Ada. Gimana caranya? Ya tanahnya kita bikin kayak semacam tambak gitu, ada lapisan semi permeable, tanahnya ditaruh di situ. Jadi kalau begitu sawahnya dikasih air, ya kan airnya nggak Ngendap meresap, nggak ya. hilang, ya ngendap di Heeh, situ. Nah, heeh, kalau heeh. ngendap di situ, logikanya airnya kecukup, terus kemudian nanti konsumsi pupuknya pasti turun. Karena kan pupuk yang udah ditanam di situ kan, Iya, maksudnya yang iya, udah iya, disebar di iya. situ juga tetap stay still di situ. Nah, mungkin nanti kita uji beberapa kali panen ada reaksi kimia yang terjadi nggak, bisa merubah kandungan zat hara atau apa gitu. Nah, itu yang sekarang kita lagi uji coba. Jadi kita ada demplot pertanian regeneratif yang harapannya nanti bisa panen 4 kali Dalam satu dalam tahun satu ya. tahun. Karena apa? Wow, Karena airnya cukup. cukup dan lebih hemat di situ. Pasti. Nah, untuk lahan-lahan yang kering yang belum teririgasi secara secara apa namanya? Secara teknis gitu. Jadi kita berpikirnya ketahanan pangan tapi nggak harus dengan lahan yang besar gitu. Kita fokus ke lahan-lahan kecil gimana bisa intensifikasi. Menarik, menarik. Artinya edukasi masyarakat ini tidak hanya masyarakat, tapi juga tim birokrasinya juga Iya, ya untuk iya, 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 ya pasti lah, pasti, memperbaharui pola pasti, pikir pasti. tentunya Iya, ya. jadi makanya sekarang di awal-awal tahun ini saya sering ngajak dinas on the spot kemana kita meeting sama semua penyuluh, kita exercising. Ngerti nggak sih maksudnya ini? Coba lu googling. Kamu cerita mau bangun apa? Coba cari di Google gambarnya gimana. Ayo kita tempel. Berarti ini ya vision board kita ya, strategic mapping kita begini gitu. Wow, Jadi karena kalau nggak ada clarity kayak begitu, percuma susah, di rapat ngomong apa nanti nggak jadi apa-apa. Dan pastinya. aku seneng bahwa saya mendapatkan dukungan yang suportif dari OPD-OPD. Artinya nggak peduli berapa usiamu, tapi mereka tetap masih punya semangat untuk bergerak. Aku pengen lihat Trenggalek lebih bagus, lebih bagus. Nah, harapannya nanti itu ketemu sama juga spiritnya masyarakat untuk apa ya, yang mereka yang mencari seek of betterment gitu ya, perbaikan perbaikan hidup gitu. Harapannya nanti bisa jadi sesuatu yang bisa dibanggain lah. Pastinya. Kita semua menunggu Amin, apa nih amin, yang amin, semakin bagus lagi amin, Trenggalek tentu amin, saja. amin. Tadi Mas Ipin sudah ngomongin tentang dukungan. Hmm, Mungkin tadi dukungan dari dalam hmm, teman-teman di hmm, Trenggalek, hmm, masyarakatnya, timnya, tim hmm, birokratnya. hmm, Nah, apalagi nih, tentu saja dengan ide yang menurut saya itu hmm, cukup besar ya hmm, dan hmm, susah untuk hmm, mengerjakannya. hmm, Kita masih memerlukan tentu saja ya dukungan dari berbagai pihak. hmm, Contohnya dari mungkin entah pemerintah hmm, provinsi hmm, ataupun hmm, nasional. hmm. Apa nih dukungan yang masih diperlukan dari mereka? Ya, kalau kalau aku punya prinsip begini, aku nggak menunggu orang lain untuk bergerak buat kita, tapi Hmm, aku yakin bahwa ketika kita melakukan sesuatu, vibrasinya kalau sampai ke mereka, mereka juga pasti akan cari nyari kita gitu. Contoh setelah setelah kita punya kayak begitu, sekarang ada, jadi waktu bikin dokumen itu kita nggak punya anggaran sama sekali. oh, Nah, kita akhirnya ngelempar itu ke provinsi, dan alhamdulillah provinsi, ibu gubernur dan segala macam dukung. Apalagi eh, provinsi juga hari ini dapat sharing berapa ribu dolar gitu ya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 6 miliaran itu untuk program-program yang untuk lingkungan hidup. Dan ya I hope mungkin yang bisa nangkep juga nggak banyak kabupaten gitu ya. Saya harap
Trenggalek nanti bisa dapat itu untuk kita bisa meleverage lagi aksi-aksi kita ke arah sana. Terus salah satu dokumen juga penelitian dibiayain dari beberapa swasta yang memang concern terhadap bidang itu ya, konsorsium dari teman-teman koalisi ekonomi membumi. Jadi ya seneng aja ternyata vibrasinya ditangkap. Terus kayak kemarin kita ada semacam revitalisasi atau meregenerasi lagi kawasan eks tambang tanah liat batu andesit, itu dibantu juga dari PLN Nusantara Power. Nah, PLN Nusantara Power. Jadi ya meskipun memang PLN Nusantara Power mungkin jadi salah satu penyumbang karbon emission paling tinggi karena sementara ini kita masih berbasis PLTU gitu. Tapi setidaknya kan kalau udah in charge ke sana, sebenarnya cita-citanya semua orang pengennya ke sana. Meskipun nggak gampang gitu kan switch modelnya. Kayak co-firing sekarang sudah pakai serbuk kayu. Nah, bisa nggak nanti besok itu sampah-sampah organik yang kemudian mengandung kalor yang tinggi, yang gas metannya tinggi itu kalau jadi serbuk bisa juga buat co-firing kan itu. Kalau bisa ke arah sana kan to energinya kan bisa benar-benar kejadian. Jadi banyak yang terlibat karena itu. Jadi ya seneng lah saya. Jadi artinya saya bisa meyakinkan ke masyarakat bahwa yang kita lakuin nggak sia-sia dan orang juga bisa denger dan bisa ngelihat kok ternyata gitu. Jadi jangan patah semangat. Malah kalau kita patah semangat ya malah nggak kedengeran, nggak ada yang lihat ya, gini-gini aja terus kembali ke pola yang dulu. Ada hutan ya udah kita ambil kayunya. Ada investor ya udah kayak gitu ya. Ya, jadi akhirnya kita cuma ngitung ada revenue-nya tapi kita nggak ngelihat disaster cost-nya. Begitu ditebang besoknya hujan, longsor, nanti bangun rumahnya makin mahal lagi, benerin perabot yang rusak makin mahal lagi, dapat duitnya nggak seberapa tapi susahnya yang minta ampun gitu. Pastinya. Nah itu yang kita nggak pengen. Jadi kalau namanya ekonomi yang benar-benar decent growth gitu ya, artinya tumbuh dengan bagus, ya gimana caranya tumbuhnya ya tumbuhnya yang berkelanjutan. Jadi nggak cuma sekitar tumbuh tapi habis itu kena bencana apa kita minus lagi, tumbuh lagi, akhirnya nggak berkembang ya akhirnya pendapatan per kapitanya segitu-gitu aja karena nggak bisa ada margin yang dinikmati dalam jangka panjang gitu. Pastinya. Wah ini kita dukung tentu saja ya Mas ya. Mungkin dengan tadi semua udah banyak ya fokus utamanya mungkin net zero carbon. Tapi target paling dekat yang tentu saja sedang digencarkan oleh pemerintah Trenggalek ini apa khususnya dirimu Mas? Ya kalau monetisasinya yang paling gampang yang bersentuhan dengan lingkungan hidup adalah kalau aku kan selalu ngomong udah sekarang kita cobalah explore emas biru dan emas hijau. Nah, jadi baik lewat platform pariwisata atau kemudian hilirisasi dari produk-produk pertanian dan juga perikanan itu. Jadi kayak sekarang contoh banyak yang lagi tanam tanaman porang gitu ya. Meskipun orang bilang harganya turun dan segala macam, tapi pada kenyataannya petani masih banyak gitu loh. Nah, nanti kalau nggak benar-benar disediain hilirisasinya kan kasihan. Nah ini kita siapin, ada investasi masuk ya kita fasilitasi. Terus ada permintaan ikan file yang dikirim ke Timur Tengah itu kalau orang ngomongnya dory fish gitu. Padahal itu sebenarnya kalau di budidaya ikannya ikan patin. Jadi kalau kalian makan fish and chip di restoran-restoran itu sebenarnya ikan patin itu, budidaya ikan patin. Jadi sekarang gimana caranya banyak peternak patin di sana, ada beberapa desa yang sawah kasih desanya jadi budidaya patin, terus ada fasilitasi perizinan untuk cold storage dan segala macam. Kemarin ketemu PLN listriknya dibantu ya. Jadi itu yang kita dorong gitu. Terus kemudian ada pengusaha lobster, kalau dulu baby lobster itu diambil terus dijual kecil-kecil, sekarang masyarakat sudah mulai bisa dalam tanda kutip membudidayakan. Jadi lautnya harus bersih, karang-karangnya harus tetap terjaga biar di situ jadi ekosistem, ada pakan asli dari lobster itu. Akhirnya
bikin keramba apung maupun keramba tanam. Termasuk yang di kawasan mangrove tadi, itu ada namanya Pak Imam, itu setiap kali kalau panen kepiting selalu BA saya. Selalu BA saya, "Mas, ini buat Mbak Yu itu istri saya, Bu Novita, ada kepiting gitu." Di foto gede banget, ternyata ditimbang itu kepiting 1,5 sampai 2 kilo. Jadi bayangkan, itu kan potensi emas biru ya di kawasan pesisir itu bisa menghasilkan kayak begitu. Yang emas hijaunya kayak durian. Durian sekarang banyak di sana. Loh, durian di Trenggalek itu desa wisata yang kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandi Uno, itu juga dapat rekor muri sebagai desa wisata dengan hutan durian terbesar se-Indonesia. Jadi ada 700 hektar hutan durian. Nah, jadi mereka akhirnya sekarang nggak ngambil kayu, yang diambil duriannya. Dan sekarang kalau dulu durian harganya nggak ada ajinya, sekarang di sana sudah kayak punya, di Mbah Lurah itu ada durian station yang dia kirim ke Semarang, kirim ke Jakarta, kirim kemana, dan hampir setiap bulan selalu ada durian di sana gitu. Dan itu jadi added value dari desa wisata itu. Jadi bayangin kamu duduk di sungai yang jernih, bisa mandi di situ, makannya makan durian, minumnya minum air kelapa. Itu nikmat banget Iya, sih. dan di Trenggalek itu kalau panen durian selalu ada panen manggis. Nah, jadi manggisnya katanya buat penawarnya gitu kalau orang sana percaya. Iya. Khususnya untuk yang sakit-sakit, tapi tenang saja. Saya dari warga negara Sumatera Utara nih, penggila juga durian. pencinta durian ini. Iya. Jadi ternyata emas ini Trenggalek ini urusan durian ini. Coba nanti dibandingin duriannya Sumatera sama Asik, Trenggalek. boleh nanti kita banding. Kita tukar-tukeran nanti, kita tukar-tukar komoditi emas hijau kita. Pastinya. Pemirsa, ini nggak terasa ini Mas Ipin ini Udah banyak berapa jam? banget loh isu-isu yang keren banget untuk diangkat, dan harapannya justru untuk bisa dicontoh ya, di copy paste gitu ke beberapa pemerintah daerah lain gitu, karena menurut aku ini idenya keren banget. Ya, saling belajar sih. Kayak kemarin saya sempat ke Jembrana. Mereka punya festival Tumpak Warige, itu festival untuk menjaga hutan adatnya itu tetap dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kita ikut upacaranya, gimana cara mereka memuliakan pohon-pohon, memuliakan sumber air. Itu kan sebenarnya ilmu Jawa yang kemudian orang Jawa sendiri sudah jarang untuk melakukan itu gitu. Tapi kayak di Trenggalek saya masih bersyukur kita masih ada bersih desa, kita masih punya adat pembersihan dam-dam, beli itu sumber air gitu ya. Terus kemudian masih ada upacara-upacara sebelum melakukan panen atau bahkan pasca panen, itu kita masih ada upacara-upacara adat yang harapannya itu juga sebenarnya sebagai local wisdom yang bisa membantu resiliensi kita terhadap perubahan iklim. Karena dengan local wisdom begitu akhirnya kita menghormati lingkungan sekitar, karena semuanya ini kan makhluknya Tuhan juga. Pasti. Ya, jadi itu yang inspirasi. Jadi saya pun juga sebenarnya belajar dari kota kabupaten yang lain gitu. Jadi apapun itu hari ini free to share lah. Semuanya udah tak ceritain di Tempo, semoga tolong ditonton semuanya gitu ya, ya. tolong di Jadi, copy paste juga. Semoga semuanya kita bisa bareng-bareng gotong royong membangun Indonesia yang kalau dulu kita memperjuangkan kemerdekaan, pasca kemerdekaan kita pengen kestabilan zaman Pak Harto katanya pembungkaman, akhirnya kita pengen keterbukaan ya toh. Jadi perjuangan kemerdekaan, kemudian kestabilan karena waktu itu banyak gonjang-ganjing, terus kemudian setelah stabil kita pengen keterbukaan, kemajuan. Lah mungkin setelah kemajuan kita pengen kemajuan yang berkelanjutan. Jadi bukan pertumbuhan yang kemudian destruktif, tapi yang regeneratif, yang menghidupi dari generasi ke generasi yang lain. Pastinya aku suka nih keberlanjutan. Kemajuan yang berkelanjutan. Jadi revolusi kita sekarang revolusi keberlanjutan. Kemerdekaannya udah, keberlanjutannya. Baiklah. Terima kasih banyak Mas Ipin informasinya. Ada tambahan lagi mungkin sebagai penutup? Cukup. Terima kasih banyak pemirsa. Ada banyak sekali inspirasi yang telah disampaikan Mas Ipin, dan pastinya juga bisa disampaikan kepada tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga ke seluruh negeri ya Mas Ipin ya. Terima kasih banyak sudah datang ke Tempo hari ini, sudah datang ke Teras Negeri Tempo hari ini. Sudah datang ke sini. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Mitra Tarikan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.